Pemirsa Banten TV, saat ini saya dalam perjalanan menuju rumah salah seorang sahabat saya. Beliau ini adalah seorang akademisi, mengajar di perguruan tinggi negeri ternama di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung. Tapi kesehariannya ada di Serang, dan beliau ini juga dikenal sebagai salah satu aktivis yang sejak masa kuliah sampai hari ini tidak pernah absen untuk mengkritisi berbagai hal, utamanya terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kalau ingin tahu nanti siapa sebenarnya yang saya sebutkan seorang sahabat saya ini, nanti kan kita lihat langsung. Pemirsa Banten TV, tadi saya di perjalanan sudah sempat cerita sedikit. Salah satu sosok ini akademisi, tapi saya lebih mengenalnya lebih ke aktivis kayaknya. Ya, jadi akademisi merangkap aktivis. Soalnya apa? Dari mahasiswa sampai saat ini kayaknya lebih ke aktivis yang lebih menonjol. Karena sikap kritisnya itu apa ya? Nggak ada yang bisa ngegunting lah. Jadi pemirsa, ini yang tadi saya sebutkan, kalau biasa dipanggil itu Kang YS. YS itu Yanu Setiawan. Ada belakangnya lagi, tapi nanti aja di tulisan kita sebutkan. Ya, jadi saat ini saya sudah berada di rumah beliau di kota Serang, dan alhamdulillah kita punya kesempatan yang tepat karena pas datang ke sini beliau juga lagi santai, ya. Makanya kita sekarang bisa leluasa ada di sini, di halamannya juga yang asri, yang luar biasa. Ini nyaman banget. Saat apa namanya? Ini kan lagi COVID. Ya. Di rumah aja atau memang seperti biasa? Nyebrang, Sekarang, balik lagi ke Serang, nyebrang lagi, atau gimana? Sekarang memang lebih banyak aktivitas di rumah. Jadi ya selain karena COVID, juga kebetulan sekarang lebih banyak beraktivitas kembali ke Serang dan lebih banyak melakukan aktivitas di kota Serang lah, lebih banyak. Apa aktivitasnya? Ya standarnya akademisi kan kalau nggak baca, kemudian ngomong. Itu Ngomong standar sama akademisi atau standar aktivis? Pokoknya semua yang bergeliat di dunia akademik. Nah itu iya, pasti iya. kalau nggak dia baca, dia berbicara. Iya. Berbicara bisa di mana aja, bisa di warung kopi, bisa di rumah, bisa di kelas, bisa di ruang seminar. Tapi kalau sekarang lebih banyak di ruang webinar. Oh gitu ya. Itu ikut atau ngajar atau jadi pemateri? Campur-campur, tergantung tema. Iya. Berarti Kang Yes ini laku ya? Jadi saat COVID, di saat yang lain ini banyak tokonya tutup, ya kan? Iya. Banyak juga yang buka tapi nggak ada yang beli. Ternyata Kang Yes ini banyak laku, bisa jadi pembicaranya, bisa jadi pesertanya. Ya alhamdulillah. Jadi beberapa hal yang kerap kita baca, kadang-kadang suka diminta juga untuk disampaikan ke ruang yang lebih luas, ke publik lah begitu, ke masyarakat. Tidak hanya buat mahasiswa, tapi juga orang-orang yang mungkin berkait erat dengan isu yang beberapa kali kita sempat baca literaturnya. Itu aja sebetulnya. Kalau ngajar masih? Posisi mengajar sekarang masih, tapi karena sekarang kan rentang waktunya memang sedang masa rekrutmen mahasiswa baru. Kemudian di kampus sekarang ada pembagian tugas, sebagian yang pimpinan di level universitas maupun fakultas itu kerja di kantor, yang fungsional lebih banyak melakukan aktivitas pengajaran melalui WFH. Sebetulnya saat sekarang itu mahasiswa libur lah ya?
mahasiswa libur. Tapi saat COVID sempat kan ngajar masih lewat Sempat, online? sempat ya, masih ada ya. Sempat offline, kemudian beberapa waktu COVID itu meluas, akhirnya aktivitas perkuliahan secara tatap muka langsung dihentikan. Nah, kita mempergunakan webinar-webinar dengan mempergunakan berbagai aplikasi ya. Mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang official di lingkungan masing-masing perguruan tinggi. Nah, kan berarti ada 2 pengalaman nih. Iya. Ada offline, ada online. Bandingannya mana menurut Kang Yanu? Lebih baik dipakai dua-duanya atau emang sebetulnya efektif itu ya offline? Atau memang efektif online ternyata? Sekarang zamannya teknologi, mau apa aja di situ bisa. Sebetulnya sama. Jadi tergantung dari kesiapan baik peserta ajar maupun pengajarnya. Kebetulan kalau saya karena memang sejak awal mempergunakan teknologi informasi dalam pembelajaran ya. Jadi dari awal memang perkuliahan yang saya asuh itu selain mempergunakan metode tatap muka juga mempergunakan metode praktikal. Jadi mereka harus membuat bahan-bahan yang itu bisa disajikan kepada masyarakat di luar kelas. Jadi kebetulan saya mengajar beberapa mata kuliah yang bisa bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti ketatanegaraan, kemudian perundang-undangan, kemudian yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Nah, itu mereka bisa langsung beraktivitas langsung di masyarakat. Jadi beberapa produk pembelajarannya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar dan sebagainya. Jadi memang sedari awal saya kembali aktif di kampus setelah sebelumnya cukup lama meninggalkan aktivitas perkuliahan sebagai bagian dari Komisi Informasi baik di Banten maupun di Komisi Informasi Pusat. Itu sudah mulai mempergunakan presentasi lah antara tatap muka dengan yang sifatnya praktikal melalui media pembelajaran. Berarti saat COVID ini dengan proses pembelajaran seperti itu, Kang GS nggak kaget ya? Alhamdulillah enggak. Atau sudah terbiasa? Karena sudah terbiasa. Jadi saya memang dari awal mempergunakan salah satunya misalnya YouTube untuk memberikan materi secara offline, tidak tatap muka. Kemudian mempergunakan instrumen yang lain seperti ya saya menyebutnya kulwap, kuliah apa lewat itu? WhatsApp. Oh. Jadi bahan kita share. Ya. Jadi memang pengajarnya harus sedikit ekstra bekerjanya. Jadi menyiapkan bahan ajar, kemudian mengirimkan bahan ajar itu ke kelas, ke mahasiswa, ke peserta pembelajaran. Kemudian mereka mengirimkan respon dari bahan yang dikirimkan. Nah, baru kemudian nanti setelah semua bahan tersebar dengan baik, respon sudah ada, baru didesain pertemuan tatap muka yang itu bisa menjadi kelompok-kelompok diskusi kecil. Oh ya, Kang YS-nya akrab. Tapi kira-kira mahasiswanya juga memang sudah merasa akrab nggak dengan pembelajaran online ini? Awal-awal mungkin memang agak kaget ya, tapi lama-lama kan karena sudah terbiasa dan sudah mulai tahu nih pola-pola mahasiswa kan itu akan mempelajari pola-pola dan cara dari masing-masing pengajar. Ya alhamdulillah mereka bisa ngikutin. Dan malah bagus beberapa produknya bisa dinikmati, tidak hanya di kelas itu. Jadi kalau mahasiswa membuat produk dalam bentuk video, misalnya videonya bisa kita share, kemudian orang lain bisa ikut belajar. Jadi misalnya dia cerita, ini kalau sekarang udah tren podcast ya. Sebenarnya kalau saya sudah beberapa semester yang kemarin itu mahasiswa membuat cerita aja sebetulnya. Jadi kan tidak jauh berbeda dengan podcast ya. Cerita misalnya tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia, misalnya sejarah proklamasi ya dia cerita, sejarah reformasi ya dia cerita, dengan literatur yang cukup. Ya kira-kira gitulah. Berarti kalau di istilah perdukunan ini paranormal sebetulnya. Jadi saat orang lain belum melakukan, belum menyiapkan saat COVID udah dilakukan duluan. Jadi pas saat COVID udah terlalu lancar, kaget, ya, nggak terlalu kaget, nggak kaget kan? Kalau yang lain karena ada kagetan juga harus. Tapi memang harus diakui ya, transfer melalui instrumen teknologi informasi itu hanya sebatas transfer knowledge. Tetapi kalau transfer yang basisnya itu idealisme, transfer yang basisnya itu passion, kan begitu. Kemudian juga membangkitkan energi gerak bagi setiap peserta didik akan sulit kalau itu lewat webinar. Oh iya. Berarti gimana pun sebetulnya Tetap dibutuhkan. efektif. Tetap dibutuhkan. Yang jadi offline ya.
offline lebih baik daripada tidak belajar. Hmm. Tetapi belajar lebih baik tentu saja kalau berinteraksi secara langsung. Kemudian juga transfer knowledge, transfer attitude, transfer apa namanya, ya mungkin yang berhubungan dengan atmosfer materi maupun atmosfer pembelajaran itu dapat. Semuanya dapat kalau bertemu langsung. Kalau melalui teknologi informasi kan terbatas. Waduh, ngomongin pangkat-pangkat segala macam, udah ngopi dulu lah. Gawat kalau udah diajak ngopi susah nolaknya soalnya. Ini emang kopinya kopi aktivis nih rasanya. Ini bikin kuat melek. Kopi hitam pahit. Jadi Ya, kalau soal iya. pangkat, Iya, makanya saya tuh bingung. Kang ES ini pangkat di kampus nggak mau ngurus. Di sini di Serang 2 tahun lalu banyak banget tuh bertebaran posternya, sepanduknya menyalon wali kota, kan jadi mau mimpin gitu loh, mau jadi pemimpin gitu di daerah, di kampus nggak mau. Kenapa kan? Ya sebetulnya sederhana. Jadi memang dari awal saya mungkin lebih memilih banyak beraktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan hukum itu di lingkungan masyarakat. Jadi memang mungkin katakanlah efek dari dulu banyak beraktivitas di dunia kampus kan begitu. Kemudian menyebabkan kita kemudian mengambil jalan terus mempersiapkan pemikiran kita untuk menyebarkan ke orang banyak lah begitu. Jadi buat saya ya soal pangkat itu kan dia bergulir sebetulnya. Ketika saya selesai masa cuti maka ya bisa mengurus lagi. Insya Allah tetap diurus kok. Oh enggak, saya pikir sih sepertinya kalau nggak diurus tuh berarti jadi dekan nggak mau, jadi rektor nggak mau, tapi jadi wali kota mau. Kayaknya kalau mau bisa ngurusin rektor juga kayaknya kalau wali kota ya. Jadi ada satu pikiran begini Kang Mas, kita butuh otoritas untuk membuat kebijakan, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita yakini kurang tepat. Nah, waktu itu kemudian berpikirnya oleh teman-teman didorong untuk mengambil satu posisi yang mampu membuat kebijakan. Sebetulnya itu. Jadi terlepas apapun namanya, sepanjang dia mampu memberikan kebijakan yang baik buat masyarakat, kita bisa terlibat di dalamnya. Sebetulnya ke sana, bukan lantas kepengen jabatannya, bukan begitu. Oh, intinya jarkoni lah ya. Jangan sampai jarkoni. Iya. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Oh iya. Karena kebetulan linear ya, Kang Linear, ES ya. linear. Jadi S1-nya Saya Ketatanegaraan. hukum tata negara, Keduanya? kemudian ngambil hukum tata negara, dan sekarang juga sedang mengambil hukum tata negara juga. Oh iya, jadi Studi doktoral juga hukum tata negara. Iya, Jadi iya. ya itulah mungkin sumbangsi yang bisa diberikan ya. Jadi selain kita memberikan penguatan dan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa yang nanti akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, tapi kita juga bisa berkontribusi lah terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di sekitar kita. Yang paling sederhana lah, yang paling dekat kita kan, karena kita warga Kota Serang ya kita di Kota Serang, karena kita di Provinsi Banten ya kita di Provinsi Banten. Itulah yang kemudian akhirnya membuat beberapa isu-isu strategis yang berhubungan dengan pemerintah daerah kita kerap bersumbang saran yang kalau misalnya berbeda dengan pemerintah kemudian disebut oleh teman-teman media nih sebetulnya jadi kritis gitu kan. Padahal enggak, sumbang saran itu sumbang saran. Jadi kalau bahasa orang tata negara itu sumbang saran lah ya. Yang bikin itu apa sih Kang? Konsisten sampai sekarang walaupun udah kan di pemerintahan juga sebetulnya kan sebagai abdi negara lah, sebagai ASN, tapi sikap kritis itu sampai sekarang tuh terpelihara. Apa yang bikin sikap itu terus ada sampai hari ini? Sebetulnya kembali lagi ya ke periode kita kan sama nih ya. Kita satu rentang periode pembelajaran dulu. Cita-cita reformasi kan belum selesai sampai hari ini. Dulu kan kita reformasi pengen punya pemerintahan yang baik, yang melibatkan banyak masyarakat gitu kan, kemudian pemerintah yang mampu memberikan kesejahteraan. Wah, kalau ini berat banget nih, udah di bawah pohon udah kayak ketimpa pohon nih bahasannya ini udah
agenda kan reformasi nih kalau. itu cita-cita yang belum selesai sampai hari ini. Sampai hari ini saya yakin semua teman-teman kita yang dulu pernah terlibat dalam mendorong agenda reformasi, yakin bahwa reformasi belum selesai. Nah, salah satu yang belum selesai itu dalam menata kelola pemerintahan sampai pada level yang paling bawah. Sampai level desa, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, kan begitu. Sampai dengan pemerintah pusat. Nah, di mana ruang keterlibatan kita, kan begitu ya, karena kita ada di level daerah, ya kita akan berkontribusi, memberikan sumbang saran. Hanya kan persoalannya banyak orang yang menganggap saran itu berbeda dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini yang terjadi gap antara maunya pemerintah dengan maunya warga. Nah, warga tidak semuanya punya kemampuan untuk menyampaikan pendapat. Nah, kita yang kebetulan menjadi bagian dari masyarakat yang belajar, yang membaca, kemudian juga membanding dengan daerah-daerah lain maupun dengan data-data, itu kemudian kita sampaikan. Jadi tetap saja kalau dulu ketika mahasiswa disebutnya unjuk rasa, kan begitu. Kalau ini sekarang menjadi unjuk data, sama sebetulnya. Jadi unjuk rasa juga gitu loh. Hanya mungkin metodenya, metodenya berbeda. Kalau sekarang mungkin sudah tidak punya kemampuan yang cukup lagi untuk di tengah jalan begitu kan menyampaikan ABC. Nah, tapi kalau sekarang dengan pernyataan-pernyataan yang bisa kemudian disebarluaskan dan dibantu juga oleh teman-teman media yang menyebarluaskan, teman-teman media kemudian menebarluaskan pikiran-pikiran yang berbeda titik pandangnya dengan pemerintah. Nah, harapan kita ke depan pemerintah baik daerah maupun pusat, juga pemerintah level terkecil desa itu mau mendengar gagasan yang sebetulnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemimpin hari ini tidak boleh sama cara berpikirnya seperti pemerintahan pada periode sebelumnya yang relatif tidak demokratis, yang relatif mau menurut kehendaknya sendiri. Sekarang orang dengan mudah mengkritisi, kalau mau disebut mengkritisi ya, pemerintah. Instrumennya banyak. Mulai dari secara langsung di ruang akademis, di ruang seminar, atau melalui media massa, bahkan melalui media non mainstream. Ada media sosial hari ini yang dibuat oleh seorang pimpinan negara, pimpinan daerah, itu dengan mudah dikritisi oleh publik di saluran sosial media. Jadi kalau ada kepala daerah yang baperan, kalau dikritisi kemudian marah-marah, atau malah mengabaikan pendapat dari orang yang mengkritiknya, berarti dia masih menggunakan mindset yang lama, gitu loh. Kang, jadi kalau dulu kan kayak aksi-aksi demonstrasi ya kan, mahasiswa itu kayaknya lebih lebih efektif dalam rangka menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Kalau menurut Akang sekarang gimana tuh? Sekarang juga efektif kok. Begitu banyak sebetulnya sikap kritis masyarakat yang ditangkap oleh pemimpin dan penyelenggara pemerintahan yang datang dari sosial media. Jadi kalau misalnya ada fenomena Bu Tejo ya beberapa kemarin itu kan dianggap bahwa dia mendapatkan informasi dari saluran sosial media. Sosial media ini menjadi tempat untuk menangkap aspirasi publik sebetulnya. Nah, inilah yang kemudian kalau mau menangkap. Tapi kan kadang nggak fair juga ya. Elit penyelenggara pemerintahan mempergunakan sosial media untuk pencitraan. Dia sebarkan tuh berbagai video, berbagai gambar, berbagai meme gitu kan, apa yang dia lakukan. Tapi dia nggak mau menyerap. Ini kan namanya nggak fair. Kalau mau dia silahkan juga bersosialisasi, mempergunakan sosial media untuk menyampaikan apa yang dia kerjakan, tapi juga mau menyerap juga. Sehingga terjadi tuh komunikasi timbal balik melalui ruang sosial media. Nah, begitu. Saya bukan ahli sosial media ya, tapi menangkap bahwa kebijakan publik juga banyak dibuat melalui sosial media sebagai tempat untuk mendapatkan. Jadi dia keceruk. Kayak ceruk untuk mendapatkan informasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, begitu. Jadi harusnya memang
kalau ingin yang paling tepat menampung dari berbagai saran yang muncul, baik sosmed, Betul. aksi-aksi mahasiswa, Iya. baik yang Semua. aksi demo maupun di ruang-ruang Tidak. kampus, diskusi. Saya menganggap di tidak ada yang media. salah itu. Hmm. Unjuk rasa boleh, kan begitu. Jadi semua saluran pakai semua lah sila, gitu ya. karena itu ruang keterlibatan buat warga. Ingat, negara ini dulu tidak pernah didesain untuk hanya mengandalkan pada pemimpin. Dari awal kan, ketika proklamasi aja Soekarno bilangnya atas nama rakyat, bukan karena atas nama dia. Jadi Ya, kalau ini bedanya aktivis, kalau udah ngomong ini menggebu-gebu langsung kepal tangannya kiri tuh langsung. Ini nah udah kayak gitu tuh. Jadi nggak pernah akan hilang tuh. Ya jadi itu kalau udah ngobrolin soal apa namanya soal dunia aktivis dengan Kang Yaes tadi pasti langsung semangatnya luar biasa. Walaupun udah kepala 4 lebih, tapi udah kayak kepala 2 lah udah. Jadi inginnya langsung lompat lah ke jalan. Jadi Terima sebenarnya kasih. masih apa ya? Saya masih penasaran banyak pandangan yang ingin Kak gali. Tapi mungkin ini di episode kali ini itu dulu. Tapi sebetulnya saya ingin tahu lagi. Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit. Karena yang paling saya juga sangat terbatas tahu tentang Kang Yaes ini. Hobinya ini apa nih, nggak ketemu. Yang saya tahu kalau ngopi kemana-mana tetap ngopi, kan nggak masuk hobi tuh kayaknya ngopi ya. Saya pengen tahu olahraganya apa sih Kang Yaes itu. Kemudian kalau jalan-jalan sukanya kemana sih? Jalan sendiri, ke gunung, ke laut, atau tiap jalan harus bareng keluarga? Karena yang setahu saya tiap ditelepon pasti di sini lagi ngobrol sama A. Pagi, siang, sore sampai malam gitu. Itu gimana Kang? Sedikit aja, karena masa sih Hobinya apa aktivis ya? nggak punya hobi? hobinya melayani kawan lah. Oh. Jadi ada- ini jawaban pejabat ini. Ini melayani kawan, kalau pejabat biasanya melayani rakyat. Iya. Jadi ada hobi natural lah, sama seperti anak-anak laki yang lain atau anak laki-laki lainnya. Jadi ketika musim orang lagi rame suka batu, ya kita juga ikut-ikutan batu-batuan. Sekarang lagi lockdown, tanam-tanam pinggir-pinggir ini ya Kayaknya juga. ini termasuk Ya pelampiasan ini nih. ya salah satunya. Walaupun terjadi pembunuhan bibit kayaknya. Ini hidroponik dengan sistem tanaman vertikultur. Begitulah. Iya. Kemudian tanam-tanam kangkung. Kemarin kan kita juga karena lockdown, nggak bisa apa-apain, nggak bisa banyak keluar rumah, ya akhirnya bercocok tanam, Oh. motongin rumput. Selebihnya sama seperti teman-teman yang lain, pergi dengan keluarga, mengunjungi tempat-tempat wisata. Walaupun sekarang sedang kita batasi interaksi yang keluar-keluar itu. Tapi kalau teman-teman meminta untuk menyampaikan gagasan, ya insya Allah sepanjang waktunya tepat kita hadir. Oh, saya pikir tadi salah satunya lockdown ini hobi apa? Jadi punya hobi baru, goes. Kalau bilang itu mau saya ajak soalnya tadinya. Iya, untung aja bilang nggak goes. Sekarang mau ketantang soalnya kita mau goes dari Serang ke Tangerang. Baca buku aja lah. Oh. Ya oke ya. Mungkin Kang Yaes terima kasih Ya, makasih, Yang. waktunya. Tapi Mohon maaf pasti ini. kita kembali dengan tadi. Siap. Kita rencanakan, mudah-mudahan nanti mejanya makin besar. Iya, Karena ada ini isinya. mejanya kecil, Iya. jadi nggak ada isinya. Ya, pemirsa, sementara itu dulu obrolan kita dengan Kang Yaes. Mungkin di lain waktu akan bisa banyak lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Berarti kita lanjutin ngopinya lagi.